Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mustafa, jurusan Peternakan dari UIN Suska Riau, ingin mempresentasikan sidang skripsi saya. Terutama kali saya akan membacakan surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada bilahabil watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zatal lahab wa imra'atu hamalakal hatab fi jidiha hablum mim masad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sampai saat sekarang ini. Selawat beriringan salam tak bosan-bosannya pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat ketua sidang saya, Ibu Dr. Hidayati SPT MP. Yang terhormat pembimbing satu saya, Ibu Insinyur Enija Saleh MS. Yang terhormat pembimbing dua saya, Bapak Dr. Elfriadi SPI MSI. Yang terhormat penguji satu saya, Bapak Edi Erwan SPT MSc PhD. Yang terhormat penguji dua saya, Bapak Anwar Effendi Harahap SPT MSI. Baiklah, saya di sini tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Penambahan tepung daun abu-abu Pistia stratiotes fermentasi dalam ransum komersial terhadap kualitas karkas broiler. Latar belakang kebuatan protein. Usaha peternakan ayam broiler adalah salah satu andalan dalam subsektor peternakan di Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging sebagai sumber protein hewani semakin meningkat setiap tahunnya. Ayam broiler adalah jenis ayam dari ras pedaging yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam produksi daging. Daging ayam yang sehat. Khairuddin 2009 melaporkan bahwa daging ayam merupakan salah satu penyumbang kebutuhan protein hewani yang cukup tinggi, di samping ikan dan telur. Hingga saat ini, usaha peternakan ayam broiler merupakan salah satu kegiatan yang paling cepat dan efisien untuk menghasilkan bahan pangan hewani yang bermutu dan bernilai gizi tinggi. Oleh sebab itu, kita butuh pakan. Selain daripada itu, dalam usaha peternakan, khususnya ayam broiler tidak lepas dari penyediaan pakan yang efektif. Menurut Priadi dan kawan-kawan 2009, pakan memiliki biaya operasional yang cukup tinggi, yaitu sekitar 60-70%, di mana sebagian besar dalam pemenuhan kebutuhan protein pakan disuplai dari pengguna pakan komersial, sedangkan Indonesia masih ketergantungan terhadap bahan baku pakan komersial impor, sehingga harga pakan komersial mengalami peningkatan seiring dengan pelemahan rupiah. Soeb Jakto 2014. Tepung daun abu-abu fermentasi.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya dalam penggunaan alternatif bahan pakan guna menurunkan kandungan lemak abdominal, sehingga dapat meningkatkan kualitas karkas pada ayam broiler. Salah satunya, bahan makanan asal tumbuh-tumbuhan yang tidak bersaing dengan kebutuhan manusia dan belum banyak dimanfaatkan sebagai makanan ternak adalah daun apu-apu Pistia stratiotes yang setelah melalui beberapa proses maka didapatkan tepung daun apu-apu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menghitung bobot badan akhir, bobot karkas, presentasi karkas, bobot lemak abdominal, presentasi lemak abdominal. Manfaat penelitian. 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan daun apu-apu di dalam pembuatan ransum dan pengaruh pada broiler. 2. Memberikan informasi dan sumber rujukan bagi masyarakat tentang teknik pengolahan daun apu-apu, salah satunya dengan cara fermentasi. Hipotesis penelitian. Pemberian tepung daun apu-apu fermentasi ransum komersial hingga level 15 dapat meningkatkan bobot badan akhir, bobot karkas, presentasi karkas, dan menurunkan bobot lemak abdominal dan presentasi lemak abdominal ayam broiler. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai bulan Desember selama 35 hari. Dan penelitian ini dilaksanakan di tempat perkandangan percobaan UIN Suskaryau, URDS Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Metodologi penelitian. Alat dan bahan. Alat yang digunakan: kandang, timbangan digital, semprotan untuk desinfeksi, kertas koran, plastik dan kayu, tempat ransum dan tempat air minum, pisau, lampu pijar 25 watt, liter, nampan, kenlap, grinder, alat tulis dan kamera. Bahan untuk penelitian ini yaitu DOC komersial, daun apu-apu fermentasi. Prosedur penelitian. Persiapan alat dan bahan, persiapan kandang, pembuatan TDAF, pencampuran ransum dengan TDAF, penempatan DOC pada unit kandang penelitian, pemberian pakan air minum, penimbangan bobot badan akhir, bobot karkas ayam broiler, penimbangan presentasi karkas, bobot lemak abdominal, dan presentasi lemak abdominal. Metode penelitian ini menggunakan metode RAL, rancangan acak lengkap, sebanyak 4 perlakuan dan tiap perlakuan mendapatkan 5 kali ulangan. Perlakuan yang diberi sebagai berikut. P0 sama dengan 100% RK, P1 sama dengan 5% PF BTDA ditambah 95% ransum komersil. P2 sama dengan 10% PFB TDA ditambah 90% RK. P3 15% perlakuan fermentasi berbasis tepung daun apu-apu ditambah 85% ransum komersial. Parameter yang diamati yaitu bobot badan akhir, bobot karkas, presentasi karkas, bobot lemak abdominal, presentasi lemak abdominal. Rumus analisis data yaitu menggunakan YI yang berbunyi YIJ sama dengan mu ditambah KI ditambah EIJ. Keterangan YIJ nilai pengamatan pada perlakuan
ke I ulangan ke J. Mu sama dengan rataan umum. Tong I pengaruh perlakuan ke I. EIJ pengaruh galat dari perlakuan ke I ulangan ke J. I sama dengan 4 perlakuan, sedangkan J 5 ulangan. Bila hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata, maka dilakukan uji lanjut DMRT. Hasil dan pembahasan. Bobot badan akhir. Rataan bobot badan akhir ayam broiler gram per ekor sampai umur 35 hari dengan perlakuan fermentasi berbasis tepung daun apu-apu dalam ransum komersial pada level 0%, 5%, 10, dan 15% berkisar antara 1.386 gram per ekor sampai 1.585,20 gram per ekor. Hasil analisis sidik ragam lampiran 1 menunjukkan bahwa penambahan PFB TDA dalam ransum tidak berpengaruh nyata. P lebih besar dari 0,05 terhadap bobot badan akhir ayam broiler. 2. Bobot karkas. Rataan bobot karkas ayam broiler gram per ekor sampai umur 35 hari dengan perlakuan fermentasi berbasis tepung daun apu-apu dalam ransum komersial pada level 0%, 5%, 10, dan 15% berkisar antara 919,40 gram per ekor sampai 1051,20 gram per ekor. Hasil analisis sidik ragam lampiran 2 menunjukkan bahwa penambahan PFB TDA dalam ransum tidak berpengaruh nyata. P lebih besar dari 0,05 terhadap bobot karas ayam broiler. Hal ini diduga karena rataan bobot badan akhir ayam broiler antara perlakuan tidak berbeda nyata. 3. Presentasi karkas. Rataan presentasi karkas ayam broiler persen umur 35 hari. Presentasi karkas dihitung dengan membandingkan bobot karkas ayam ras pedaging dengan bobot badan akhir dikalikan 100%. Rataan presentasi karkas ayam broiler dengan pelakuan fermentasi berbasis tepung daun apu-apu dalam ransum komersial pada level 0%, 5%, 10, dan 15% berkisar antara 66,13% sampai 68,09%. Hasil analisis sidik ragam lampiran 3 menunjukkan bahwa penambahan PBF TDA dalam ransum tidak berpengaruh nyata. P lebih besar dari 0,05 terhadap presentasi karkas broiler. Hal ini diduga karena rataan bobot badan akhir dan bobot karkas pada penelitian ini menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Yuanita DKK 2009 menyatakan bahwa presentasi karkas erat hubungannya dengan bobot hidup yang diikuti oleh bobot karkas. 4. Bobot lemak abdominal. Rataan bobot lemak abdominal ayam broiler gram per ekor umur 35 hari dengan perlakuan fermentasi berbasis tepung daun apu-apu dalam ransum komersial 0%, 5%, 10, dan 15% berkisar antara 22,40 gram per ekor sampai 30,80 gram per ekor. Hasil analisis sidik ragam lampiran 4 menunjukkan bahwa penambahan PFB TDA dalam ransum tidak berpengaruh nyata. P lebih besar dari 0,5 terhadap bobot lemak abdominal ayam broiler. Hal ini diduga karena rataan bobot badan akhir ayam broiler tidak berbeda nyata. Suprayitno 2006 menyatakan bahwa lemak abdominal ayam broiler dipengaruhi oleh bobot badan akhir.
5. Persentase lemak abdominal. Rataan persentase lemak abdominal diperoleh dengan cara menghitung perbandingan bobot lemak abdominal dengan bobot karkas, lalu dikalikan 100%. Rataan persentase lemak abdominal ayam broiler dengan perlakuan komersial, perlakuan fermentasi berbasis tepung dan abu-abu dalam ransum komersial pada level 0%, 5%, 0, maaf 0%, 5%, 10 dan 15% berkisar antara 2,75% sampai 2,91%. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan PFB-TDA dalam ransum tidak berpengaruh nyata. P lebih besar dari 0,05 terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler. Persentase lemak abdominal pada penelitian ini relatif sama diduga karena rataan bobot badan akhir tidak berbeda nyata. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Tarigan dan kawan-kawan 2013 yang menyatakan bahwa penimbunan lemak dipengaruhi oleh faktor genetik, jenis kelamin, pertumbuhan, ransum, umur, pemotongan, dan strain. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Penambahan pakan, perlakuan fermentasi berbasis tepung daun abu-abu PFB-TDA dalam ransum komersial dapat diberikan sampai level 15%. 2. Penambahan pakan fermentasi, perlakuan fermentasi berbasis tepung daun abu-abu PFB-TDA berbasis tepung daun dalam ransum komersial pada level 5% merupakan perlakuan terbaik ditinjau dari bobot badan akhir, bobot karkas, persentase karkas, bobot lemak abdominal, serta persentase lemak abdominal. Saran. 1. Perlakuan dilakukan analisis proksimat pakan, perlakuan fermentasi berbasis tepung daun abu-abu PFB-TDA sebelum diaplikasikan kepada ternak ayam broiler. 2. Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan analisis kualitas gizi dari daging ayam yang diberikan pakan perlakuan fermentasi berbasis tepung daun abu-abu PFB-TDA dalam ransum komersial. Sekian, terima kasih. Sampai di sini hasil dari sidang skrip saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.